Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita ke sekolah di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 bersama Bapak Antun Sujarwo, dan Bapak akan membimbing dan mendampingi kelas 9A, 9B, dan 9C pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan yang baik ini, Bapak akan menyampaikan pengantar materi di semester pertama ini untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat datang anak-anak hebat di kelas Bahasa Indonesia. Anda semua insya Allah bisa belajar dengan baik dan mampu untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bersama pada saat kita melakukan kesepakatan di pertemuan sebelumnya. Materi mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk semester ganjil ini ada dua teks yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah teks pidato persuasif, kemudian yang kedua adalah teks cerpen. Di teks pidato persuasif ada dua kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Kemudian yang kedua, menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato. Untuk yang pertama, kita akan fokus menelaah struktur dan ciri kebahasaan. Kemudian yang kedua, kita akan fokus untuk menuntaskan KD ini dengan membuat produk, bisa berupa tulisan, rekaman, atau video berupa teks pidato persuasif. Kemudian yang kedua adalah teks cerpen. Di teks cerpen ini pun ada dua kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama berkaitan dengan struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Kemudian yang kedua, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerpen. Untuk bagian pertama sama seperti teks pidato persuasif, fokusnya adalah kita akan menelaah struktur dan aspek kebahasaan apa saja yang ada di cerita pendek. Kemudian yang kedua, kita akan fokus untuk menuntaskan KD ini dengan membuat produk berupa cerpen, baik dalam bentuk tulisan, lisan, ataupun dalam bentuk video. Untuk selanjutnya kita harus memahami berkaitan dengan mengapa kita penting untuk belajar teks baik pidato maupun cerpen. Dan ini menjadi poin penting yang harus difahami bersama agar kemudian kita sama-sama memiliki persepsi yang sama, kemudian memiliki pemahaman yang sama tentang mengapa pentingnya kita belajar, terutama di dua teks yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Setidaknya ada 4 hal yang Bapak kumpulkan mengapa kita penting belajar teks pidato persuasif. Yang pertama, dengan belajar teks pidato persuasif, kemampuan mengajak, terutama kemampuan kita dalam mempersuasif orang lain ini semakin baik ya. Karena inti dari kegiatan belajar teks pidato persuasif adalah kita akan fokus kepada salah satunya adalah mengoptimalkan ya, kemampuan bagaimana kita mengajak orang lain, kemudian dengan harapan orang lain yang kita ajak ini mau dan mengikuti apa yang kita harapkan. Dan ajakan yang kita lakukan adalah ajakan yang
lakukan dengan cara berpidato. Karena sekali lagi inti dari kegiatan pidato adalah adanya unsur ajakan yang disampaikan kepada audien atau orang lain dengan harapan orang lain tersebut mau dan dapat mengikuti apa yang diharapkan oleh yang menyampaikan pidato. Kemudian selanjutnya adalah kepercayaan diri. Harapannya dengan belajar teks pidato kita dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. Karena kepercayaan diri seseorang atau seorang murid ini menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi bagaimana pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, melatih murid untuk berargumen. Maksudnya apa? Melatih murid untuk berpendapat sesuai dengan fakta. Artinya dalam berpidato kita dalam hal menyampaikan argumen ini harus sesuai dengan tema yang diangkat dan diperkuat dengan data-data atau kebenaran yang sangat mendukung berkaitan dengan tema yang kita angkat sebagai tema pidato. Dengan fakta-fakta tersebut harapannya ini menjadi salah satu sarana untuk semakin menguatkan orang lain mengikuti apa yang diharapkan oleh seorang yang menyampaikan pidatonya. Kemudian yang keempat, dengan kita belajar teks pidato ini secara tidak langsung atau secara tersirat, kita melatih diri kita untuk lebih bertanggung jawab. Karena seseorang yang mengajak orang lain secara tidak ini secara tidak langsung juga akan menjadi tanggung jawabnya untuk melakukan terlebih dahulu apa yang dia sampaikan. Secara tidak langsung ini menjadi bagian dari melatih kita untuk lebih bertanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan. Kemudian selanjutnya, mengapa kita penting belajar teks cerpen? Sama seperti teks pidato, Bapak mengumpulkan ada 4 ya. Mengapa kita penting untuk belajar teks cerpen? Yang pertama, dengan belajar teks cerpen kita diharapkan untuk mengoptimalkan ya, terutama melatih murid untuk menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan berdasarkan pengalaman pribadi dan orang lain. Jadi yang menjadi titik tekan di sini adalah kita dilatih untuk menuangkan ide dan gagasan. Gagasan dan ide itu bisa kita peroleh berdasarkan pengalaman diri kita pribadi atau bisa juga kita ambil dari pengalaman orang lain. Kemudian yang kedua, mengambil hikmah atau pelajaran. Kisah yang terdapat dalam cerpen pada hakikatnya merupakan realitas yang ada dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari cerpen yang kita pelajari dan cerpen yang kita buat. Kemudian yang ketiga, berempati. Dalam teks cerpen biasanya terdapat kisah-kisah yang membuat kita dilatih untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, terutama apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam teks cerpen. Mudah-mudahan kita ketika merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, ini bisa menjadi sarana kita untuk melatih dan semakin memperbaiki rasa empati kita kepada orang lain. Kemudian yang keempat, melatih kemampuan cerita ya, terutama kemampuan kita bercerita, karena cerpen berisi rangkaian cerita sehingga kita dilatih untuk merangkai cerita tersebut secara baik ya, secara apik gitu ya. Karena kalau cerita itu tidak terangkai dengan baik, maka cerita itu akan menghasilkan cerita yang tidak berkesan dan kurang untuk kita ambil hikmah atau pelajarannya. Ini beberapa hal yang Bapak sampaikan sebagai pengantar kita di pembelajaran Bahasa Indonesia di semester ganjil. Terima kasih atas partisipasi Anda semuanya. Tetap semangat. Semoga kita dapat melewati proses pembelajaran 1 semester ke depan dengan
baik, dan apa yang menjadi kesepakatan kita, pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran yang santai, menyenangkan tetapi serius, atau yang kita singkat dengan SMS. Demikian, terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.